Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa hanya 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Hari ini kembali kita melihat tanah negeri agraris ini hanya menjadi ladang bagi negeri lain, bukan bangsa kita. Hari ini sama-sama kita suarakan di mana sejatinya Undang-Undang Pokok Agraria itu hadir. Pasal 33, bumi, udara, langit, daratan, serta atmosfer di dalamnya itu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi apa yang terjadi hari ini? Rakyat yang mana? Apakah oligarki Prabowo dan Gibran, kroni-kroni mereka yang hari ini justru hanya menjadi raja tanpa mahkota? Apakah itu yang bakal dilakukan mereka? Hari ini kita hadir, hari ini kita bersuara. Jangan sampai ada teka-teka di antara kita. Satu tujuan kita, Indonesia yang akan menjadi lebih baik lagi. Satu tujuan kita adalah mahasiswa, suara bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Satu tujuan kita, lepaskan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Efisiensi itu adalah bentuk nyata yang memang hari ini pendidikan menjadi non prioritas. Kesehatan sama halnya. Apakah cukup dengan makan bergizi gratis? Satu keluarga yang hari ini muncul bekerja PHK, satu anak makan siang gratis, satu keluarga tidak makan. Apakah ini yang diinginkan rakyat kita? Maka sekali lagi kita lantangkan suara kita bersama. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di bidang pendidikan, dan itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan bahwa pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tapi kenapa pemerintah malah memotong anggaran itu sebesar bidang pendidikan? Kalau misalkan ini dipangkas, sekarang kita lihat di Jakarta ini masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk berpendidikan, tapi kita lihat di daerah lebih parah lagi. Apalagi kalau ini dipangkas, aduh tolonglah pemerintah dipikirkan lagi. Mereka ini masih pengen punya mimpi yang tinggi untuk berpendidikan, jadi tolong agak-agak dipikirkan mengenai itu. Kita marah, kita punya keresahan karena apa ya? Mereka merekrut tim sus, mereka ini punya kebijakan, tapi tolong pendidikannya dipikirin, jangan orang-orang itu aja yang dinaikkan. Gitu. Kita masih punya mimpi yang tinggi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Sekian, terima kasih. Ribuan mahasiswa demo di depan DPRD Jawa Timur dan ribuan mahasiswa juga demo di depan kantor DPRD Jawa Barat dan di berbagai tempat hingga di Jakarta. Ya, mahasiswa mengusung tema demo ini Indonesia gelap, dan ada 13 tuntutan dari para mahasiswa yang melakukan aksi demo serentak ini ya. Inilah fakta demo mahasiswa Indonesia gelap. Indonesia gelap, ada 13 tuntutan hingga seret nama Deddy Corbuzier dan juga
Prabowo Subianto tentunya sebagai Presiden Republik Indonesia yang berkuasa saat ini. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Hingga saat ini, demo mahasiswa yang berlangsung hingga jelang malam itu juga diikuti oleh mahasiswa dari BEM UI. Koordinator aksi BEM UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, mengatakan aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk saat ini. Berikut beberapa tujuan atau inti dari tuntutan demo mahasiswa yang sedang dilakukan saat ini. Kemarin dimulai dari tuntutan terhadap peristiwa yang terjadi saat ini soal pemotongan efisiensi anggaran yang tidak berdasarkan kajian yang mendalam. Ya. Demo berlangsung mulai pukul 12 siang dan akhirnya membubarkan diri sendiri pada jam 8:30 malam kurang lebih. Sebanyak 1.600 lebih personel gabungan dari kepolisian dikerahkan untuk mengawal demo ini. Berarti cukup banyak, ya. Ribuan orang. Kemudian ada saling lempar ya. Lempar botol. Ya, itu yang terjadi. Melalui pengeras suara, petugas kepolisian mengingatkan bahwa waktu telah menunjukkan pukul 18.05. Orator di atas mobil komando menimpali ucapan petugas, mereka bersikuku untuk tetap di lokasi. Massa kemudian mulai melempari polisi dengan botol air mineral. Kemudian Koordinator Pusat BEM SI Satria mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pengertian efisiensi tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah serta mengabaikan kepentingan masyarakat. Efisiensi, pendidikan dipotong tapi melantik staf sus dari influencer. Ya, dalam orasinya merujuk pada pelantikan Deddy Corbuzier sebagai staf sus Menteri Pertahanan bidang komunikasi soal sosial dan publik. Kemudian soal makan bergizi gratis diungkit Ketua BEM UI Iqbal Ceisa Wiguna mengkritik program makan siang atau makan bergizi gratis yang dicetuskan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Iqbal mengkritik program MBG tersebut yang hanya menyasar tatanan ekonomi rendah saja. Iqbal justru merasa resah ketika banyak anak sekolah bisa makan siang gratis, tapi malamnya keluarga mereka harus kelaparan karena papanya dipecat dari pekerjaan. Sebab menurutnya efisiensi anggaran untuk mewujudkan program MBG ini juga berdampak pada banyak karyawan yang harus di-PHK atau dirumahkan. Pagi, anaknya makan bergizi gratis, siang dan malam mereka harus membiarkan perut mereka keroncongan karena orang tuanya di-PHK. Respon istana soal demo mahasiswa. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasdi mengatakan tidak ada pengurangan bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN dan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah. Hal itu disampaikan Hasan berespon aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Jakarta. 13 tuntutan mahasiswa. Yang pertama, mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kedua, mencabut proyek strategis nasional PSN yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati. 3, menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik. 4, menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil. 5, segera
mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka. 6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan. 7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik. 8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi. 9. Mendesak pemerintah menertibkan Perpu perampasan aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. 10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat. 11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran. 12. Menolak revisi tata tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan. 13. Melakukan reformasi tolak kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif. Inilah tujuan dari demonstrasi.